Detik-detik sebuah pohon besar tumbang terekam kamera pengawas CCTV. Pohon besar tiba-tiba tumbang ke badan jalan Pejanggi, Kota Mataram. 4 orang yang kebetulan melintas menjadi korban. Korban luka-luka segera dilarikan warga ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tindakan medis. Menurut warga sekitar, terdengar suara berderak dari pohon saat diterpa angin. Bawa anak 2 duduk di bawah pohon. Nah, terus bunyi kakak itu kan jadinya ada mobil lewat tapi untung buru-buru ngebut. Nah, jadinya kan pas dia langsung jatuh, saya buru-buru lari turun narik anak itu, saya gendong sambil teriak nangis, tapi yang satu itu enggak bisa kita bantu karena buruan ditindih sama pohon sama ibunya. Jadinya ibunya habis berdarah luka-luka, gimananya enggak tahu kan. Pohon tumbang mengenai kabel listrik dan telekomunikasi mengakibatkan jaringan listrik dan telekomunikasi terputus. Akses jalan menuju Taman Sangkaryang dan Bank NTB dari Jalan Langko tertutup pohon tumbang sehingga warga terpaksa mengambil jalan alternatif. Pohon tersebut tumbang tiba-tiba saat cuaca cerah, diduga akibat akar pohon yang rapuh. Dari Mataram NTB, Rizka Anjani, N-News melaporkan. Tingginya harga beras di berbagai daerah membuat masyarakat menjerit. Bahkan di Tangerang, pengusaha warung makan harus mengurangi porsi nasi untuk menutup kerugian. Tak terkecuali di Tegal, di mana para pedagang beras mengklaim tingginya harga beras karena pasokan padi dari petani semakin sedikit. Harga berbagai jenis beras di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terpantau tinggi. Harga beras dengan kualitas medium dan tinggi di kisaran harga Rp17.000 sampai Rp18.000. Untuk beras kualitas rendah, dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram, kini melambung tinggi menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Melambungnya harga beras membuat sejumlah pemilik warung makan menjerit. Mereka harus mengurangi porsi nasi atau membeli beras dengan kualitas rendah yang lebih murah untuk meminimalisir kerugian. Omsetnya agak berkurang ya. Kalau berasnya belum diturunin lagi. Ya kalau bisa mah berasnya harus turunin lagi, jadi normal lagi kayak yang dulu gitu. Berasnya diturunin, tadinya kan yang agak sedikit mahal gitu ya, turunin. Soalnya berasnya udah mahal. Kemarin pas mau pemilihan umum udah turun ya, sekarang naik lagi cabai. Kalau budnya nggak dinaikin, cuman porsinya tuh dikurangin. Kalau kayak nasi ya, nasi terus terang mas emang dikurangin, nggak kayak biasanya. Mahalnya harga beras juga dirasakan para pedagang di Tegal. Harga beras medium di tingkat pengecer di pasar beras dadakan jalur Pantura Brebes, Tegal, Jawa Tengah seharga Rp16.000 per kilogramnya. Sementara beras kualitas premium mencapai hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut para pedagang, mahalnya harga beras dipicu karena pasokan padi dari petani semakin sedikit diakibatkan belum memasuki masa panen. Bansos beras dan beras bulog yang sudah digelontorkan pemerintah tidak mampu menurunkan harga beras. Karena untuk tahun sekarang ini masa panen raya itu sendiri kan nggak rata gitu, berjeda tuh masing-masing. Karena kan kemarin pas awal-awal tanam itu kan ada sempat tuh alam kena kemarau, jadi yang sempat tanam itu pada mati semua. Akhirnya ngulangin lagi, lah sedangkan yang nggak mati itu panen dulu, sedangkan yang mati akhirnya tanam lagi, akhirnya panennya ngikut setelahnya, jadi nggak ada waktu jeda. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah secara serius segera menurunkan harga beras agar terjangkau hingga ke kalangan bawah. Dari Tangerang, Banten dan Tegal, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Akibat harga beras yang melonjak, ribuan warga Bekasi rela antri berdesakan dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Kecamatan Babelan. Karena membludaknya antrian masyarakat, banyak warga yang tak bisa mendapatkan beras murah meski telah antri cukup lama. Ribuan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat antri berdesakan di halaman kantor Kecamatan Babelan untuk mendapatkan beras murah dalam operasi pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga berdatangan dari berbagai pelosok desa dan berdesakan mengantri untuk mendapatkan beras murah. Operasi pasar ini dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Badan Logistik atau Bulog Jawa Barat. Antusiasme warga membuat petugas akhirnya membatasi pembelian
satu warga hanya diberikan 1 kupon untuk selanjutnya ditukarkan dengan 1 karung kecil beras yang disiapkan petugas. Paket beras murah yang biasanya dijual dengan harga Rp80.000 pada operasi pasar murah kali ini dibanderol dengan harga setengahnya saja. Gimana Pak, hari ini ngantri beras kayak gimana Pak? Ya lumayan lah, di beras di luar mahal terusan, ya kurang enak lah, kayak perok gitu. Nah, sekarang 14.000, 15.000, kayak nasi goreng itu, nggak pulen. Nah, kalau boleh tahu bagaimana Pak cara mengambil beras di kecamatan? Ya ini 1 orang 1 kupon. Itu 53.000 dapat 1 kantong yang kurang lebih 5 kg. Dalam operasi pasar murah tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi menyiapkan 2.000 kantong beras. Namun akibat membludaknya antrian warga untuk mendapatkan paket beras murah ini, banyak warga yang sudah lama antri tak bisa mendapatkan paket beras murah dan harus pulang ke rumah dengan tangan hampa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pasar murah sembako di berbagai daerah diserbu warga, saling rebut dan berdesakan mengakibatkan emak-emak pingsan dan anak balita terjepit dalam kerumunan. Ratusan orang berdesakan demi mendapatkan beras murah dalam pasar murah sembako di Probolinggo, Jawa Timur. Lansia dan ibu membawa anak balita turut berebut tempat dalam antrean. Akibatnya sejumlah wanita dan lansia lemas dan nyaris pingsan. Anak balita pun menangis terjepit di kerumunan massa. Penjualan sembako murah ini digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kota Probolinggo bekerja sama dengan Bulog. Warga rela berpanas-panasan dan menunggu lama untuk mendapatkan beras murah. Pasar murah ini menjual beras hanya seharga Rp51.000 untuk kemasan 5 kg. Terpaut Rp20 hingga Rp30.000 dengan harga pasar. Nah, beras murah. Ini murah? Ya, 51. Kalau di toko berapa? Kalau di toko gratisnya itu 77. Desak-desakan? Iya, sampai mulai tadi saya. Berapa lama Mbak? Hampir setengah jam lebih. Desak-desakan itu? Iya. Sementara itu, seorang ibu pingsan saat antre berdesakan untuk mendapatkan sembako murah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar pasar murah sembako di depan kantor Kelurahan Karadengan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ribuan warga berdesakan di bawah terik matahari untuk mendapatkan sembako murah. Antrinya banyak. Kita sampai ke rumah. Ibu mau beli apa aja sih? Ada beras, gula, minyak, 54.500, 55.000. 55.000. Dulu kalau beli di luaran berapa? Mungkin sampai 70 lebih lah gitu. Iya. Gimana Bu perasaannya Bu dengan ada harga beras murah ini Bu? Gimana nggak Bu? Ya syukurin aja lah. Harga beras dan sejumlah bahan kebutuhan pokok mendapatkan subsidi sebesar Rp4.000 per kilogram. Dalam pasar murah ini disiapkan 8 ton beras yang dijual dalam paket-paket sembako murah. Harga sendiri Pak? Untuk harga kita hari ini di bawah harga pasar ya. Karena ini harga sudah dibantu dari pemerintah Kabupaten Bogor sebesar 2.000, dari provinsi 2.000, jadi total 4.000. Jadi pengurangan dari harga pasar itu 4.000 tiap komoditas per kilo. Pak, untuk beras sendiri ada berapa ton yang disiapkan Pak di masyarakat? Untuk beras kita datangkan dari Gapoktan, kelompok tani yang ada di Kabupaten Bogor sebanyak 3 ton. Kemudian dari Bulog juga kurang lebih 5 ton. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menjual 11 macam sembako dalam satu paket, di antaranya beras, minyak goreng, gula, dan terigu. Pasar murah sembako menjadi harapan banyak warga saat harga kebutuhan pokok tengah melambung tinggi. Dari Bogor, Jawa Barat dan Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.